Selamat datang di podcast Pemuda Lajang, Lantang Berjuang. Supported by Sky 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kita balik lagi nih di PPL Podcast Pemuda Lajang, Lantang Berjuang. Dan Yuk. kali ini kita bersama salah satu orang yang mensupport kita. Iya, support kita Podcast ya. Pemuda Lajang ini yang bikin kita makin semangat kontennya. Ya, Dan mudah-mudahan listrik kita nggak ikut bayar ya. Kita cuma bayar buat bersihin AC doang. Oh, betul sekali. Dan juga kita juga membayar Bapak Dian untuk nambahin koinnya dia. Poin apa ini? Buat Koin. kerokan gitu ya. Ini Pak, ini bisa buat kerokan nggak sih? Bisa. Oh serius? Iya, tapi dalam mimpi. Tapi ini kita kan berdua orang awam nih Pak ya. Iya. Kita ngelihat di instastory-nya Bapak Yoi. Dian dia selain ternyata mengembangkan usahanya di Kopiria. Betul, dia juga seorang entrepreneur gitu ya. Atau seorang coach juga nih. Wah, Kan coach- sering latih orang-orang nih ya, Nah, itu. untuk Iya. berbisnis gitu. Lebih ke coach ini sih, bola. Bola ya. Waduh. India kali ya. Iya. Oh, SSB Arsenal mungkin ya? Iya, saya ngelatih klub-klub Tarkam. Tarkam yang ada ya. di kampung. Dan dia juga coach-coach ya. Iya. Coach-coach Hotahan. Oh, oke. Iya, ya India lagi loh. Ini Bapak ini juga Apa itu? coach juga ternyata. Yang lagi booming sekarang tuh kayak Bitcoin apa segala. Oke, Dogecoin gitu Paham, ya. paham. Iya. Gitu kan Pak? Betul Betul ya? Betul ya. Tapi nggak bisa dibilang coach juga sih. Oh, Jadi oke. sebenarnya juga saya baru-baru belajar. Baru belajar ya. Karena yang namanya belajar itu kan biasanya lebih seru belajar rame-rame, Bareng-bareng. belajar Betul, bareng-bareng. betul, betul. Apalagi belajarnya sama orang-orang yang mau belajar juga. Oke. Jadi lebih seru aja kalau kita belajarnya bareng-bareng. Betul juga gitu. sih. Oh. Siap. Lebih semangat kan kalau lebih bareng-bareng semangat. gitu ya. Nah, kalau bro misalnya Iya, ya kan iya. suka radio kan, Oke, announcer dunia Iya. radio lah. Nah, kalau ketemu teman-teman komunitas yang memang juga satu passion, Iya, ya kan, betul. Iya. satu profesi mungkin. Betul, Nah, betul. terus kemudian berkomunitas, terus juga bisa saling tukar pikiran, sharing tentang peradioan duniawi, gitu kan oke. seru kan? Bujur Bener sih. banar ya. Nah, begitu juga. Nah, hari ini cryptocurrency Ya. atau Bitcoin itu hari ini sesuatu yang happening gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman kali kita lah ya, Ya, di ya, sosial ya. media bukan Ya. hanya saya aja. Ya. Ada saja mungkin yang mungkin ngelihat lagi apa ngeliatin atau posting apa Oke. kayak grafik-grafik gitu kan. Saham-saham kayak grafik saham Iya, gitu kan. lagi ngeliatin grafik naik Lagi, turun naik iya, turun. iya, Wah, ini turun nih, turun nih. Gitu. Mungkin Ini apaan pertanyaan sih, yang gitu. mendasar bener. Iya. Iya. Apa itu cryptocurrency? Nah, Ayo misalnya, cryptocurrency. Cryptocurrency. iya. Kripto ada hubungan sama Superman nggak? Kryptonite. Wah. Waduh, itu yang bikin lemah Superman ya. Superman. Ijo juga tapi nih, ijo nih. Nah, hijau. Hijau ini. juga ya? Iya, nyala. Cryptocurrency Pak, boleh dijelaskan Pak? Ya, jadi kripto ini teman-teman kalau sederhananya adalah mata uang digital. Mata Oke. uang digital. Iya, jadi Oke. mata uang digital kenapa disebut digital? Karena tidak ada fisiknya. Oke. Nggak bisa disentuh, nggak bisa disentuh? diraba. Oh, Iya, oke. tapi kita bisa Kita bisa lihat dan kita bisa transaksikan, kita Oke. bisa perjualbelikan. Oke. Oke, gitu, jadi kayak secara sebatas digital. kayak angka-angka aja Betul. gitu ya. Karena hari ini teman-teman sadar atau nggak sadar ya, Ya. hari ini kita sekarang berada di era atau di zaman digitalisasi. Betul. Oke. Kenapa? Karena hari ini teman-teman mungkin sebagian besar kita melakukan transaksi gajian, Iya. bayar Oh, iya. tagihan, Betul. semuanya transfer nggak? Cashless semua. Cashless kan? Cashless. Masih ada nggak yang pegang uang cash tiap bulan digaji pakai uang tunai gitu? Oh, atau nggak ada. bayar tagihan listrik pakai uang tunai Oh, gitu? nggak ada. Sudah jarang sekali kan? Kecuali nikah ya dibayar tunai. Tunai. Iya, ya. mungkin 10 tahun lagi dibayar digital. Waduh, ya. Karena kan hari ini kita semuanya sudah terbiasa atau sudah mulai mengadopsi segala bentuk pembayaran digital. Oke. Ya kan mulai dari ya kita sebut aja lah ya OVO, link aja betul. dan lain sebagainya. Oke. Hari ini semua kita beli kopi ya, kita beli segala macam makan atau beli shopping, Tokopedia, Oke, online yes, semuanya digital. Betul. Ya kan transfer, m-banking ya kan. Nah, semua platform tersebut adalah
yang digunakan juga oleh kripto Oke. gitu. Nah, kripto ini salah satunya Bitcoin. Ya. Jadi hari ini kripto bukan hanya Bitcoin, ada Doge, ya Doge, kan? ya. Ada Ethereum kalau pernah dengar ya. Ethereum, oke. Ada Solana dan lain-lain. Nah, Itu jadi jenisnya sama. sama, itu semuanya cryptocurrency atau mata uang digital. Oh. Oke. Gitu. Jadi hari ini bukan cuma Bitcoin aja. Oke. Banyak ada ribuan koin hari ini. Oke. Nah, jadi inilah yang hari ini kita sedang pelajarin dan kita menggunakan aset kripto ini ya Oke. untuk kita mendapatkan keuntungan gitu. Oh begitu. Tadi kan bilangnya kalau ini adalah mata uang digital gitu ya. Iya. Nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, Iya, iya. cuma bisa kelihatan angka aja. Nah, Betul. yang mau kutanyakan sebagai seorang pemula di bidang apa ya, kayak Bitcoin ini atau Iya. cryptocurrency, Ya. aku sempat tadi ngelihat artikel gitu. Iya, iya. Kalau cryptocurrency itu ada blockchain-nya. Iya, Nah, iya. bisa jelasin nggak sih blockchain itu apaan? Oke, jadi yang membuat unik kripto ini karena dia mengadopsi atau memiliki teknologi blockchain. Iya. Oke. Nah, blockchain ini sederhananya begini. Nanti apa itu? teman-teman bisa googling ya. Oke, googling Jadi kenapa kripto ini unik? Karena dia menggunakan teknologi blockchain yang mana setiap transaksinya itu terikat dan terdata. Terlihat gitu. terdata Iya. pada apa ini? Jadi ibaratnya kripto ini kita bisa transaksikan secara, karena kripto ini kan desentralisasi, tidak ada regulator Oke, gitu. oke, Oh, oke. gitu. Ya, jadi blockchain ini teman-teman bayangkan seolah-olah seperti buku besar Oke. yang mencatat segala transaksinya keluar dan masuknya, Oh, perpindahannya gitu. tuh tercatat, Mm, mm, ya di sebuah platform teknologi blockchain ini. Oke. Itu contoh sederhana lagi. Teman-teman dulu waktu ke perpus, ya kan suka pinjam buku nggak? Iya dong. Suka. Suka kan pinjam Bahkan buku. nggak dikembalikan. Nah, jadi blockchain itu seperti buku besar yang dicatat di perpustakaan. Nah, hari ini Naldi pinjem buku sejarah, Ya. kan, dipinjem tanggal sekian jam sekian. Oke. Nah, nanti Naldi kapan kembaliinnya juga dicatat lagi. Oh, Oke, gitu. oke. Dikembalikan di hari Kamis tanggal sekian. Nah, itulah teknologi blockchain. Oke. Jadi perputaran atau peredarannya koin-koin digital ini dengan adanya teknologi blockchain tercatat. Oke. Gitu oleh teknologi itu. Oke. Jadi ibarat kalau kita bandingkan sama mata uang konvensional, Iya, iya, iya. misalnya si Naldi punya uang 100.000, uang serinya katakan 001. Oke, oke. Nah, Naldi nggak akan bisa tahu itu duit kemana aja beredarnya. Oh, Iya kan? oke. Misalnya ada duit kamu tulisin, yang nemukan duit ini telepon aku ya. Aduh. Asik. Ya kan? Ya. Duit ini kan berpindah tangan setiap waktu. Betul, ya betul, kan? betul. Kalau Naldi belikan cilok, ya kan? Sama si cilok dibelikan ini, Iya, iya. pindah-pindah. Kemana-mana itu kan udah ya. Tidak terdeteksi. Ya, betul, betul, Nah, betul. dengan adanya teknologi blockchain ini, contohnya ya koin-koin digital ini bisa terdeteksi perpindahannya, kurang lebih seperti itu. Oke, ibarat kata kalau di dunia komputer atau IT ya kayak server yang Iya. mencatat setiap aktivitas yang masuk ke dalamnya gitu. ya. Betul. Ada historinya. Ada historinya. Oke. Ada rekornya gitu Bisa ya. kita Oke, lihat oke, oke, gitu. oke. Nah, ini saking canggihnya oleh karenanya banyak orang yang menggunakan Bitcoin ini untuk yang digadang-gadang mata uang digital Oke. gitu. Karena apa? Ini mata uang masa depan yang mana peredarannya juga bisa diketahui oleh semua masyarakat gitu, Oke. bukan hanya regulator aja ya. Bisa dipantau ya. Bisa dipantau, semua Oh, orang bisa mantap. tahu Oke, gitu. oke. Nah, Pak, ini lagi nih. Emang di Indonesia legal nggak sih kripto ini, Pak? Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung Iya, atau ini kripto apaan sih? Iya. Keripik apa potato sih? Gitu. Kripto, keripik potato. Iya, jadi Lezatnya, mantap tuh. Aduh, jualan VO mulu lu. Ya, kita boleh semua ya, boleh. Iya, boleh. Ya, jadi buat teman-teman ya, memang di cryptocurrency di Indonesia ini memang masih belum dianggap sebagai mata uang yang sah. Oke. Karena di Republik Indonesia ini masih rupiah yang Oke, oke. dianggap Rupiah ya. sebagai mata uang yang legal. Oke. Tapi di Indonesia diakui sebagai aset. Oh, aset. Iya, jadi bukan cryptocurrency, Oke. tapi aset kripto. Aset kripto, oke. Aset kripto ini ya di Indonesia sudah legal. Oh, Karena oh, udah legal. ya kripto
kalau dianggap sebagai aset legal di Indonesia dan juga sudah diatur di peraturan Bapeti. Jadi lembaga yang mengawasi perdagangannya itu namanya Bapeti, ya Badan Perdagangan Komoditas Berjangka lah. Oh iya, Gitu. iya, iya, Jadi iya, bukan iya. ranahnya OJK. Oh, gitu Kalau ya. OJK kan instrumen keuangan. Oke, Nah, harus ada fisiknya ya kalau OJK ya. Iya. Oh iya. Enggak juga sih, digital Enggak juga juga. Ya kan kayak pinjol-pinjol itu kan digital. Oh, iya. Nah, Oh, itu iya, oke, masuk ranahnya OJK. Oh. Karena instrumen keuangan. Nah, iya, iya. karena kripto di Indonesia bukan instrumen keuangan, jadi yang mengawasi Bapeti. Nah, Bapeti itu yang mengawasi juga perdagangan komoditas lain seperti emas, perak, dan lain sebagainya itu Bapeti gitu. Jadi kripto ini legal teman-teman ya. Legal ya. Boleh diperdagangkan ya, boleh diperjualbelikan gitu. Nah, untuk apa sih diperjualbelikan? Yang pasti untuk cuan, keuntungan gitu. ya. Karena Oke. dianggap sebagai aset. Yang namanya aset ya kan teman-teman. Apa aja contoh kalau teman-teman Emas, aset emas, itu ya emas. Tanah. Emas itu aset, tanah itu aset, ya kan? Properti. Properti Oke, benar, itu aset. benar. Jadi yang namanya aset itu kan sebuah harta atau modal atau kekayaan yang kita percayai setiap waktunya, setiap tahunnya nilainya kan meningkat berlipat-lipat, Bertambah Betul, ya. Oke, bertambah bukan berkurang. Nah, kalau berkurang bukan aset. Nabung. Iya, ibaratnya kalau Nabung di kita beli konvensional berkurang, Pak. Itu kena potongan Admin, ya kan? Iya. Karena kan kita numpang nyimpen. Iya, betul. Nah, kalau kripto ini setiap waktunya, setiap menitnya, setiap jamnya, bahkan kalau jangka panjang setiap tahunnya nilainya berlipat-lipat semakin tinggi gitu. Berlipat gitu ya, berlipat ganda ya. Betul. Mantap sekali. Nah, Bang Dian, aku pengen nanya juga nih. Bang Dian kira-kira tahu nggak sih sejarah dari cryptocurrency ini? Kenapa sih sampai hal ini harus diciptakan gitu? Apa mau saingan sama mata uang konvensional gitu? Iya. Nah, jadi memang kita kalau bicara sejarahnya kripto ini dilahirkan, apa sih tujuannya? Ya, gitu tujuannya. Kan? Nah, kita harus pelajarin sejarah moneter dulu, sistem moneter dunia. Ya, kalau dulu mungkin di tahun jebot dulu ya. Nenek moyang kita kan bertransaksi menggunakan mungkin alat tukarnya barter dan sampai ke mungkin emas, ya. Jadi kita mau belanja bawang atau mau beli barang itu kan pakai alat tukar berupa emas, ya kan, entah emas kepingan atau batangan atau batuan itu kan alat tukarnya emas. Nah, ketika ini kan berevolusi karena dirasa wah emas nih berat, dibawa kemana-mana, ya kan. Kalau mau nyimpan juga harus punya gudang besar tuh kayak raja-raja zaman dulu kan nyimpan emas harta karun kan di bawah tanah gitu kan. Wah, nggak fleksibel nih. Ribet. Nah, seiring berjalannya waktu kan sistem moneterannya ini semakin modern, muncullah uang kertas. Nah, uang kertas ini juga dulu ya sebelum sekarang negara yang boleh mencetak uang itu adalah negara yang punya persediaan emas juga. Jadi harus di backing sama ketersediaan emas di negara tersebut. Nggak bisa sembarang nyetak zaman dulu. Sampai suatu ketika ya negeri Paman Sam mengkhianati itu. Waduh. Nah, di tahun 1971. Apa Bang ya? Ya karena belajar. Oh iya. Bukan kaleng-kaleng nih. Iya. Narasumber kita nih. Nah, karena dia ya namanya negara adidaya ya, betul. Pembangunan di mana-mana segala macam, akhirnya kan dia mencetak uang sebanyak-banyaknya, dengan melebihi dari ketersediaan emas itu. Nah, akhirnya setelah kasus tersebut atau setelah itu namanya aku lupa namanya Big Depression mungkin. Big Depression. Ya, jadi ada krisis di situ, ya kan? Di Amerikanya? Di Amerika. Atau seluruh dunia kena dampaknya nih? Nah, akhirnya kena dampaknya. Gara-gara nyetak uang banyak-banyak itu. Iya, jadinya muncullah inflasi. Benar. Iya. Jadi makin tahun nilainya justru makin berkurang. Makin turun. Karena ya uang akhirnya dengan gampang dicetak. Iya, betul. Nah, tapi memberikan dampak positif juga buat negara-negara kecil. Kalau dulu kan mungkin ada negara-negara lain yang menggunakan dolar juga sebagai mata uang negaranya. Nah, hari ini setiap negara punya mata uang masing-masing akhirnya. Karena dibolehkan. Negara yang tidak punya persediaan atau cadangan emas di negaranya pun boleh cetak uang. Nah, gara-gara kejadian itu akhirnya yang kita kenal sekarang lah ya kan. Setiap negara punya mata uang. Ya, Malaysia punya ringgit. Dulu kan dolar ya kan. Dolar. Dolar. Jadi
segala ininya juga berevolusi, ya kan. Nah pada akhirnya gara-gara moneter yang kita kenal sekarang juga punya kelemahan. Akhirnya di tahun 2008 kan sempat krisis tuh, Amerika lagi nih biangnya nih. Krisis lagi-lagi Mama Rika gitu ya. Iya, karena saking ininya kebijakan akhirnya inflasi besar-besaran lah di sana gitu kan, karena dia ya mungkin nyetak duit kebanyakan. Mereka lagi dalangnya. Akhirnya muncullah sekelompok orang yang menganggap sistem moneter pada waktu itu gagal. Jadinya dia menciptakan cryptocurrency, yang mana ini adalah uang digital yang diciptakan dengan supply terbatas. Itu kuncinya. Karena Bitcoin ini dilahirkan di tahun 2009 pasca krisis 2008. Ya, yang mana diciptakan atas ketidakpercayaan itu. Nah, karena diciptakan ini kripto ini secara terbatas, otomatis tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Jumlahnya. Ya, jadi Bitcoin ini diciptakan 21 juta keping saja. 21 juta keping saja. Tersebar di seluruh dunia? Yang bisa didapatkan. Ya, dan hari ini yang tersebar itu sekitar 18 juta keping. Berarti masih ada sisa sekitar mungkin berapa tuh? 3 juta lagi yang belum beredar. Gitu. Nah, karena sifatnya seperti emas, karena terbatas, kan emas itu bisa nilainya naik terus karena suplainya terbatas. Betul. Ya kan, nggak bisa kita nyetak emas sendiri. Mau nggak mau gali gitu kan. Dulu, atau beli di toko emas. Mana harga naik turun lagi, Mas? Ya, harga naik turun. Tapi kalau jangka panjang setahun, 2 tahun, 3 tahun kan pasti naik. Betul. Nah, begitu juga lah Bitcoin. Ya, karena suplainya terbatas, tidak bisa ditambah dan dikurang, yang membuat nilainya makin lama makin mahal. Semakin banyak orang memperdagangkan, semakin banyak orang yang membeli, nilainya naik dan naik terus menerus. Bayangkan dulu di 2009 harga satu keping koin Bitcoin itu cuman $1. $1 itu waktu itu 12.000 rupiah. Hari ini teman-teman bisa cek di internet ya. Satu keping Bitcoin sekarang harganya 900 juta teman-teman. Waduh, hampir 1 miliar mah bro. Dari 12.000 sekarang 900 juta. Bayangin dulu teman-teman 2009 itu waktu zaman apa? SMA mungkin atau SMP? 2009. Sudah kuliah Pak ya? Sudah kuliah. Udah kuliah ya. Ya, anggap aja waktu itu udah ngerti sama namanya kripto. Iseng aja beli satu koin. Hari ini jadi sultan nggak? Iya sih, benar. Sultan banget. Sultan kan? Iya, benar. Gara-gara beli satu koin, apalagi kalau beli 10 koin waktu itu. Betul banget ya. Nah, jadi dari data historical inilah yang membuat ini sudah teruji, memang terbukti kripto, Bitcoin dan kawan-kawan itu adalah sebuah aset yang mana nilainya akan bertumbuh berkali lipat dalam tahun ke tahun. Oke. Pak, kan tadi kita udah panjang lebar ya, cerita tentang sejarahnya, kemudian kenapa terciptanya kripto ini. Nah, mungkin bagi kita berdua yang om-om juga para PPL mania yang pengen tahu gimana sih cara ngedapetin kripto dan keuntungannya tuh, cara dapat keuntungannya juga gimana, Pak? Ya, jadi ada berbagai cara ya. Nanti kalau teman-teman juga ingin belajar lebih detail, ya bisa ikut komunitasnya. Gitu. Jadi kita juga baru membentuk lah ya, karena ya seperti yang kita sampaikan tadi di awal, yang namanya belajar itu kan lebih seru rame-rame. Betul. Banyak temennya yang sama-sama pengen belajar. Nah, buat people mania nih, PPL mania ya, yang juga tertarik sama dunia cryptocurrency, bisa follow @everybodycuan. Jadi nama komunitasnya Everybody Cuan. Everybody Cuan. Semua orang dapat keuntungan gitu ya. Bisa cuan gitu. Karena apa? Karena kita nggak bisa kerja sampai tua, kawan. Betul. Kalau kita tidak mulai investasi dari sekarang, benar. Ya, kita cuma jadi penonton aja. Gitu. Oke. Nah, lanjut tadi ya. Lanjut. Gimana caranya? Secara umum ada banyak cara. Tapi yang paling familiar dan paling populer itu ada 4 cara. Apa itu? Untuk kita mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency ini. Yang pertama adalah mining. Mining. Iya. Nambang. Nah, karena sifatnya seperti emas tadi saya bilang dan suplainya terbatas, teman-teman kan bisa, kalau ibaratnya ada cara beli emas di toko emas atau
kalau punya modal besar nambang emas, ya kan? Nambang emas, oke. Nambang emas. Nah, ini Bitcoin pun sama. Jadi karena sifatnya yang beredar baru 18 juta keping, sisanya masih bisa ditambang. Begitu. Nah, karena ini aset digital, cara menambangnya bukan pakai ekskavator, pakai traktor, tapi pakai alat komputer. Kirain di blasting bus. Pakai VGA 1 2 3 4 5 banyak. Dan makanya sekarang nih harga VGA itu lagi mahal-mahalnya. lagi mahal karena banyak yang borong. Ya, banyak yang borong. Gara-gara ini. Iya, salah satunya. mau nambang Bitcoin. Gitu. Cuman kekurangannya menambang Bitcoin ini yang pertama, biaya modalnya besar. Iya, betul. Karena komputer yang dipakai bukan Pentium 1, Pentium 2. Spek gaming coy. Spek gaming, spek dewa ya. Spek dewa loh ya. Nah, setelah itu juga harus online terus-menerus. Betul, Ya, konsumsi listrik jadi boros. Harus belum lagi AC ya. Iya, apa namanya? kipasnya. Bayar internet terus berarti ya? Iya, harus online terus. Bandwidth harus oke berarti Pak ya? Iya. Bandwidth terus oke Harus juga. oke ya. Nah. Tidak boleh putus lah pokoknya. serius? Boleh putus. Iya, harus online Pas terus. mati lampu gimana? Ya, putus sudah. Aduh. Nah, nanti loading lagi. Loading lagi. Nah, yang pasti ini kekurangannya biayanya sangat besar ya. Sangat besar. Bisa ratusan juta, mungkin miliaran juga ya kan. Oke. Nah, yang kedua ada dengan yang namanya hold. Ya. Holdnya apa nih? Hold itu kita hanya membeli terus didiamin aja. Oh, ditahan doang. Ditahan. Iya, Belinya kalau kita Indonesia pakai rupiah? Bisa pakai rupiah. Oke. Karena hari ini untuk kita beli Bitcoin sekarang udah banyak banget aplikasinya. Oke. Mulai dari aplikasi yang yang dibikin sama developer Indonesia maupun yang luar negeri. Oke, gitu. oke. Jadi Sip, bisa sip. download langsung di Play Store atau Google Play Store. Oke. App Store App ya. Store. Oke. Nah, jadi udah sangat gampang Oke, sekarang ya oke. kalau mau beli Bitcoin. Jadi hold ini sesederhana kita beli udah didiemin. Misalnya hari ini beli di Bitcoin Ya. dengan modal 1 juta. Katakanlah harganya di 800 juta gitu, Ya. ya kan? Ya. Ya udah diemin aja 5 tahun lagi. Ya. Nah, ketika harganya sudah naik berlipat-lipat, wah, sudah ini nih udah tinggi harganya nih. Ya. Ya udah gue jual. Oh, gitu. Beranak gitu Pak ya uangnya? Udah tinggi, udah enggak 800 juta lagi, ya kan? Sudah mungkin harganya 1,5 miliar gitu kan. Nah, berarti ada kenaikan berapa persen tuh dari Ya. waktu kita beli. Nah, itu udah cuan kita dengan cara beli doang. Sama kayak kita beli emas ya kan. Oke. Hari ini beli waktu 1 gramnya harga 500.000. Ya kan? Nah, pas harga emas naik jadi 800.000, ya udah Ya. kita jual. Oke. Betul, Ya kan? 500.000 balik, Ya. sisanya cuannya. Tapi harus nunggu waktu. Iya. Waktu tadi. Waktunya ya cukup panjang lah Harus ya. sabar juga kayak Harus orang mancing. sabar. Betul. Setuju. Nah, yang ketiga adalah staking. Staking apa Nah, nih? staking ini kurang lebih seperti kita hold tadi. Oke. Kita beli, ya kan? Ya udah didiemin. Tapi bedanya ini kita punya barang itu didepositokan. Jadi Didepositokan? Iya, jadi kayak Oke. kamu ke bank gitu ya, Oke. punya duit. Kan kamu punya duit 1 miliar misalnya. Iya. Saya mau depositokan. Oke. Nanti kan dalam kurun waktu Ada jangka setahun waktunya. misalnya uangnya dikunci. Iya. Oke. Tapi kita dapat timbal balik bunga. Oh, Oke. iya. Nah, iya. ini staking sama. Kamu punya 10 koin Bitcoin. Ya kan? Ya udah kamu depositokan di bursa kripto. Bursa kripto ya. Salah satunya yang terbesar ada yang namanya Binance. Binance. Dia yang luar ini ya. Ya, yang luar negeri. Nomor 1 di dunia. Oke. Nah, jadi Binance ini punya fitur. Nah, depositokan koin Anda gitu. Nanti akan diberikan bunga. Oke, kayak bank juga ya. Iya, kayak bank juga. Sama. Deposito berjangka. Deposito, betul. Apa namanya Bitcoin kita nggak berkurang? Ya. Ya. Nanti kalau sudah cair dapat bunga, Oke. ya kan, Oke. jadi bertumbuh. Oke. Gitu. Oke. Nah, yang keempat, Terakhir nih. yang terakhir dan yang juga banyak orang lakukan sekarang Apa dan tuh? yang saya lakukan dan bersama teman-teman Everybody Cuan juga adalah dengan cara trading. teman-teman. Trading. Nah, Oke. trading ini adalah kalau bahasa Indonesianya ya kalau trade itu kan perdagangan. Oke. Trade, Oke. ya kan, dagang. Ya. Nah, sesederhana jual dan beli. Oke. Secara aktif dan dalam waktu pendek. Oke. Ya kan, kalau yang tadi kan dalam waktu panjang semua tuh. Ada jangka waktunya gitu ya. Ya, itu supaya berlipat kan nunggu setahun, 2 Ya. tahun, 3 tahun dan seterusnya. Nah, kalau dengan trading kita bisa mendapatkan keuntungan dengan waktu yang cukup singkat dan pendek. Pendek ya. Gitu. Karena yang namanya kripto, entah Bitcoin, Dogecoin, Ya. Ethereum, itu setiap detik, setiap jam harganya begini-begini nih. Nah, Oh, nah, Naik turun ya. naik turun nih. Oh, grafik. Grafiknya gini-gini nih. Gini-gini ya. Ya kan? Untuk begini. Jadi dalam 1 hari teman-teman ya harganya bisa naik 10 sampai ratusan persen. Oh. Gitu. Nah,
si trader-trader inilah yang memanfaatkan pergerakan harga tersebut. Jadi dia beli waktu harga murah, dia jual ketika harganya naik. Sesimpel itu teman-teman. Wow. Gitu. Setiap hari berarti dipantau nih Pak ya? Setiap hari dipantau. Gitu. Jadi yang namanya trading tuh ya kita beli waktu murah, jual waktu mahal. Udah tuh kayak itu asas jual beli juga ya. Iya, seperti perdagangan. Yang penting kita dapat keuntungan lah gitu ya. Iya. Nah, cuman kan hari ini kalau kita mau trading manual harus belajar dulu teman-teman ya, supaya tidak salah langkah. Betul banget. Ya, tidak sesimpel tadi langsung cuan gitu kan. Kita harus analisa market, ya kan. Harus belajar juga. Belajar tekniknya, ya kan. Harus bisa memprediksi lah. Koin ini bakal naik apa turun gitu dan lain sebagainya, ya kan? Jadinya harus belajar dulu. Makanya dengan kita bikin komunitas ini untuk teman-teman yang tertarik bisa kita belajar bareng-bareng gitu. Sekali lagi di Everybody cuan. Everybody cuan. Oke, kalau begitu ini sangat-sangat luar biasa banget ya. Penjelasannya jarang-jarang kita ngobrol serius nih, Pak. Jarang-jarang kita serius banget nih ya. Sama-sama kita tertarik buat investasi juga jangan-jangan nih. Setuju Pak ya. Kalau gitu kita akan belajar nampaknya. Ya, belajar dulu, gitu ya. Follow dulu Everybody follow Cuan. dulu ya. Dan untuk PPL Mania juga kamu harus follow Everybody Cuan. Intinya belajar bersama Pak ya. Belajar bersama. Dan yang canggihnya lagi ya. Jadi hari ini saking era digitalisasi ini ya kan, untuk trading pun sekarang ada alat bantunya teman-teman Ada alat bantunya. Apa itu Pak? Jadi hari ini kan mungkin kita lihat mungkin berita-berita ya kayak apa pabrik sudah menggunakan robotisasi. Kan? Pabrik mobil biasanya pakai mobil pakai robot ya. Pabrik mobil biasanya pakai mobil ya. Sudah dikerjakan oleh robot. Otomatis gitu ya. Otomatis gitu ya. Aku juga baru baca kemarin ada robot bikin kopi juga gitu. Nah, urusan bikin kopi juga sekarang udah ada robotnya. Ini kalau kita ke mall pun parkir sekarang. Iya. Semuanya serba robot otomatis. Otomatis. Semua nggak dipakai lagi manusia. Pakai sensor gitu. Zaman udah canggih. Nah, untuk urusan trading pun sekarang ada alat bantunya, ada aplikasinya yang membuat kita udah nggak perlu lagi ribet-ribet kayak tadi. Ya kan, untuk awam sekalipun untuk kita bisa trading gara-gara aplikasi ini kita udah enak, udah tinggal duduk diam. Jadi aplikasi ini yang menjalankan aktivitas trading tadi. Mantap sekali. Jadi cocok sekali buat teman-teman ya yang nanti bingung masih awam atau yang pemula gitu ya. Ya pemula atau yang sudah pro sekalipun ya sudah mau pensiun gara-gara begadang mulu ngeliatin candle, ngeliatin market kan wah nggak ada waktu dah. Nah, pakai aplikasi robot ini supaya membantu kita menjalankan trading gitu. Mantap sekali. Pengen tahu bagaimana cara kerja robotnya? Makanya langsung follow sekarang juga Everybody Cuan. Terima kasih Bapak Dian. Siap. Harus kita akhiri kebersamaan kita nih. Ya. Dan kita juga langsung mau trading nampaknya. Waduh, cocok. Langsung transfer ya. Aku udah transfer tadi 1 juta tadi. Sudah saya beli koin buat kerokan. Oke, kalau gitu saya Naldi Arvanda. Ivan Desarun. Dan bintang tamu kita Dian TB. Langsung pamit dari lantai 3 Sky 7 di podcast Pemuda Lajang Lantang Berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.